بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, selalu kita lafazkan sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, dan juga mari kita iringi selalu rasa syukur ini dengan melafazkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan dimuliakan Allah, pada pertemuan video kali ini kita akan membahas hukum swab bagi orang yang sedang melakukan puasa di siang hari bulan Ramadan. Adapun pembahasan hukum swab ini, kita akan sama-sama melihat referensi untuk menjawab hukum swab ini, yaitu ada kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Syuja', yang dimana kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Hisam Kamil Hamid Asy-Syafi'i Al-Azhari. Beliau adalah salah satu Syekh Al-Azhar, orang Mesir. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti kita akan melihat buka kitab ini, dan juga pada pembahasan kali ini kita akan memadukan kitab ini dengan hasil fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misri, yaitu Mufti Mesir. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjut ke topik pembahasan. Pada kitab ini, kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Syuja' ini dapat dibuka pada halaman 170. Jadi apa yang ada di layar seperti inilah yang tertulis dalam kitab ini, tanpa dilakukan tulis ulang dan sebagainya, untuk melihat langsung redaksi kitab sebagaimana pada kitab aslinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, nampak pada layar yang diberikan tanda itu tertulis Mubtilatus Syam, dan nanti akan kita baca beberapa redaksi dari kitab ini yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Baik, di sini kita nampak Mubtilatus Syam, atau yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Qala al-musannifu walladhi yuftiru bihi as-saimu 'asharatu asya'a. Ada 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yang kita baca ini adalah yang memiliki garis bawah. Ma wasala 'amdan ila al-jawfi war-ra'si. Baik, apa yang masuk dengan secara sengaja kepada rongga atau al-jawf. Al-jawf itu artinya rongga yang terdapat pada anggota tubuh kita ini. Baik, yang dimana rongga-rongga ini sebagian besarnya itu ada hubungan ke perut kita, dan juga ada hubungan ke kepala kita ini. Berikutnya yang membatalkan puasa yang ketiga adalah al-huqnatu fi ahadis sabilaini, yaitu apabila orang yang melakukan suntik seperti yang biasa yang kita ketahui, akan tetapi suntiknya ini bukan pada anggota tubuh, tetapi pada bagian, maaf apabila salah sebut, yaitu salah satu kemaluan, baik kemaluan yang depan maupun belakang. Yang keempat, wal qai'u amdan, yang dapat membatalkan puasa yaitu muntah yang disengaja. Berikutnya al-wat'u amdan fil farji, yaitu berjima pada siang hari puasa semenjak imsak sampai sebelum maghrib itu. Yang keenam yaitu adalah wal inzalu an mubasyaratin, yaitu keluar air mani dengan langsung. Berikutnya wal haidu, haid, dan an nifasu, nifas, wal jununu, yaitu gila, war riddatu, murtad. Hadirin dimuliakan Allah, yang ke-10 ini yang ditulis oleh Syekh
Abi Suja yang disarahkan lagi oleh Syekh Hisham Kabir dalam kitabnya yang kita baca saat ini. Nah, setelah kita mengetahui 10 hal-hal yang dapat membatalkan puasa, berikutnya mari kita akan lihat yang digaris bawahi ini, karena hukum swab ini akan terjawab pada bagian yang pertama dan kedua dari poin 10 yang membatalkan puasa ini. Mari kita lihat penjelasannya yang digaris bawahi hitam. Di situ tertulis ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Sesuatu yang masuk dengan sengaja dan sesuatu yang masuk ini sampai kepada al-jawf atau sampai kepada kepala, ke otak. Berikutnya akan timbul pertanyaan, al-jawf atau rongga yang dimaksud dalam tubuh kita ini apa saja? Tengok yang digaris bawahi. Sekarang kita tengok yang termasuk al-jawf adalah al-famu. Yang pertama bibir, yang termasuk rongga yang dibilang di sini ini. Yang kedua al-udhunu, yaitu telinga. Yang ketiga al-anfu, hidung. Yang keempat wahalaqatud duburi, maaf bila salah sebut, lubang pada anus. Nah, inilah dia rongga-rongga yang dimaksudkan apabila masuknya sesuatu pada salah satu rongga anggota tubuh kita ini, maka batallah puasa seseorang. Berikutnya, faqullu ma wasala min hadhil futuhat, apabila masuknya sesuatu pada rongga yang terbuka ini, ilal jawfi, yang kita kenal dengan anggota al-jawf, amdan, dengan sengaja, aftara saimu, maka batallah puasa orang itu. Kadzalika law syajjat ra'sahu wa wasala minha syai'. Begitu juga apabila ada seseorang kepalanya dibuka, setelah kepalanya dibuka dimasukkan sesuatu ke dalam kepalanya, maka aftara, maka batalah puasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya mari kita lihat anggota-anggota al-jawf biar lebih ingat kembali, yaitu pertama al-famu, yaitu mulut. Berikutnya yang dimasuk al-jawf al-udhunu, yaitu telinga, dan juga hidung al-anfu, dan juga halaqatud duburi atau lubang yang ada pada aurat belakang kita ini. Baik, setelah kita mengetahui al-jawf, maka kita memiliki gambaran bahwasanya hidung termasuk, telinga termasuk, mulut termasuk, dan juga bagian aurat kita yang ada di bawah ini juga termasuk. Dari sinilah kita akan mengetahui nanti apakah swab itu salah satu dari anggota al-jawf ini ataukah seperti apa. Berikutnya kita akan membahas swab corona itu sendiri atau COVID-19 ini. Hadirin dimuliakan Allah, yang nampak pada layar ini adalah redaksi fatwa yang berkaitan dengan fahsu corona atau swab corona yang dikeluarkan oleh Lajnatul Iftah atau Mufti Mesir. Baik, di sini tertulis nomor fatwanya 3570 dengan tanggal 24 bulan 4 2020. Untuk mempersingkat waktu, pada layar nampak di sini tertulis as-su'al, ada pertanyaan. Pertanyaannya, hal ijra'u, apakah melakukan, apakah melakukan swab corona itu, hal ijra'u si kuruna, apakah swab corona fi nahari ramadhana, pada siang hari bulan puasa. Nah, ini udah ada tulisan dia, arti dia ya batulus saumu, dapat membatalkan puasa seseorang. Hadirin dimuliakan Allah, sebelum terlalu jauh, mari kita pahami dulu, ketahui bersama apa swab yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Swab yang dimaksud dalam pembahasan kita ini yaitu memasukkan benda atau memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Alatnya itulah. Di saat alat ini sudah masuk ke dalam hidung,
Akan tetapi alat ini tidak sampai ke bagian tenggorokan kita. Baik, inilah dia swab di sini, yang dimaksud di sini, swab itu. Nah, berikutnya kita akan melihat jawaban daripada pertanyaan ini. Di sini ditulis Famin hilalil bahsi wan nazri was su'al, setelah dilakukannya pembahasan panjang lebar dan juga analisa dan menanyakan bagaimana proses daripada swab ini yang dilakukan oleh kelompok Lajnatul Ifta atau ulama Mesir ini. Tabayyanu lana anna fahsa quruna la yuftiru shaimu. Bahwasanya yang kami pahami dari setelah dilakukannya analisa, pembahasan dan juga menanyakannya, bahwasanya swab corona ini tidak membatalkan as-shaim, tidak membatalkan puasa orang yang melakukan swab. Kenapa? Dari pertanyaan hidung kan, swab itu lewat hidung. Di anna adatal fahsi, karena alat yang digunakan swab itu jaffah. Baik, dalam kondisi kering, allati tadkhulu minal anf, yang masuk kepada hidung, la tasulu ilal halqi, yang dimana yang masuk ke dalam hidung ini tidak sampai kepada tenggorokan. Inilah dia arti swab yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Wa ma kana kadzalika fala yu'tabaru minal muftirat. Apabila itu terjadi, maka semua dari pembahasan dan analisa dan ditanyakan ini maka tidak termasuklah hal-hal yang membatalkan puasa. Ishtaratas saddatul malikiyah, para ulama dari pihak mazhab Maliki memberikan syarat. Apa syaratnya dari fil muftari, hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Ayyasila ilal jauf, harus sampai masuk ke rongga, salah satu rongga yang jauf tadi itu, yaitu mulut, hidung, telinga, dan kemaluan bawah itu. Nah, itu yang disyaratkan oleh mazhab atau ulama dari al-Malikiyah. Wa ishtaratal hanafiyatu istiqrar ad-dakhil fil jauf. Sedangkan ulama dari pihak Hanafi atau mazhab Hanafi mensyaratkan yang membatalkan puasa itu istiqrarud dakhil fil jauf. Benda yang masuk itu terdiam, benda yang masuk di salah satu anggota yang tadi rongga tubuh kita itu yang disebutkan tadi itu, dia tertinggal di sana bendanya. Baik, wa alla yabqi syai' minhu fil khad, sehingga di saat benda itu masuk tidak ada sisa yang tertinggal di luar. Nah, jadi semuanya masuk dan tertinggal di dalam. Wa kulla syartaini, mari kita ini yang kita baca, yang garis bawah ini yang kita baca. Nah, sekarang wa kulla syartaini la yatawafarani fi amalatil fahsi, maka dari kedua syarat yang disebutkan oleh kelompok dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ini tidak terpenuhi syarat-syarat ini pada pelaksanaan swab corona ini. Wala liwali anna saum la yabtilu bis. Nah, sebab itulah puasa orang itu tidak batal, tidak diragukan lagi bahwasanya puasanya itu tidak batal. Lidzalika man qama bi fahsi corona. Dan dari ini garis baik. Oleh karena itu, bagi siapa saja dari kaum muslimin yang melakukan swab corona, alaihi ayatimma saumuhu, maka orang itu harus melanjutkan puasanya. Hadirin dimuliakan Allah. Ini adalah bentuk jawaban daripada pertanyaan mengenai hukum swab corona ini. Baik, berikutnya mari kita lihat kesimpulan daripada redaksi jawaban ini. Setelah tadi kita mengartikan kalimat demi kalimat dalam jawaban ini. Pertama, ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah yang menentukan syarat-syarat tertentu apabila masuknya sesuatu pada bagian-bagian rongga atau disebut dengan al-jauf ini. Yang pertama, apa syarat dari kedua ulama ini? Yang pertama, ayyasila ilal jaufi, masuk dia ke dalam. Oke, kita swab nih, masuk ke dalam, swab ke dalam hidung. Baik, sudah itu yang kedua syaratnya istiqrarud dakhil fil jauf. Di saat barang itu masuk, benda itu masuk, tertinggallah dia di dalam. Kemudian, di saat dia, sampailah ke salah satu al-jauf atau rongga yang memiliki saluran ke kepala atau ke bagian perut itu.
istiqrarud dakhil, yaitu benda yang masuk tersebut tertinggal dan menetap di dalam salah satu anggota al-jawf. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita lihat berikutnya, yaitu kesimpulan dari pembahasan kita ini. Bagaimana untuk lebih memahami secara ringkas, di layar kaca nampak kita di situ secara rinci. Di sini dari ulama Malikiyah memberikan syarat yang pertama yang dapat membatalkan puasa apabila masuk sesuatu ke al-jawf itu ayasila ilal jawf, betul-betul dia masuk ke dalam. Sampailah dia ke al-jawf. Di sini kata al-jawf. Al-jawf ini apa maksudnya? Yaitu adalah beberapa anggota rongga dari tubuh kita. Yang pertama mulut, yang kedua yaitu adalah telinga, yang ketiga yaitu adalah lubang dubur kita, yang berikutnya adalah hidung. Ada 4 inilah yaitu anggota al-jawf. Berikutnya kita lihat dari ulama Hanafiyah atau ulama Hanafi memberikan syarat-syarat juga. Yang pertama syaratnya adalah istiqrarud dakhil fil jawf. Yang kedua adalah wa alla yabqa syai' minhu fil kharij. Yang pertama itu dari pihak Imam Hanafi ini memberikan syarat menetapnya di dalam al-jawf. Yang berikutnya wa alla yabqa syai', yaitu tidak ada sisa di luar yang masuk di salah satu rongga yang disebutkan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini adalah kedua syarat dari kedua kelompok ulama ini. Wa kullu syarataini, sebab itulah dikatakan maka kedua syarat dari pihak ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah ini la yatawafarani fi amaliyatil fahsi corona, tidak terjadi pada swab corona. Begitu. Berikutnya, karena ini tidak terjadi pada orang yang swab, maka as-saumu la yabtilu, maka tidak batal. Lidzalika man qama bi fahsi corona alaihi ayyutimma saumuhu, maka haruslah dia orang itu melakukan atau meneruskan puasanya walaupun dia swab pada siang hari puasa bulan Ramadan. Wala syai' alaihi, dan tidak ada ketentuan baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah dia kesimpulan daripada hukum swab corona pada bulan Ramadan bagi yang menjalankan puasa. Semoga ada manfaatnya dan bisa membantu bagi kita yang saat ini apabila swab pada siang hari puasa. Alhamdulillah, syukurillah, sampailah kita kepada akhir dari pembahasan kita. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.